就先动手了。不是我皇家防护。 Sebelumnya, 5 anggota Akademi Shrek mencoba mengepung dan mengalahkan Xiao Hongqian. Tapi mereka tidak menyangka akan menerima serangan balik yang kuat dari Xiao Hongqian hingga terpojokkan. Kemudian Xiao Hongqian menggunakan skill 128 meriam jiwa dan memborbardir 5 anggota Shrek tanpa pandang bulu secara arogansi. Untuk melawan meriam jiwa ini, Dai Yuhang melepaskan 3 keterampilan jiwa dalam satu tarikan nafas: penghalang tubuh macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan Dewa Iblis macan putih untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, dia masih tidak bisa menahan serangan itu. Namun pada saat kritis, Jiang Nangnang bergegas ke depan dan memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Dia melepaskan 4 keterampilan jiwa sekaligus, terutama gerakan terakhir dari tubuh emas tak terkalahkan, yang nyaris tidak bisa memblokir serangan Xiao Hongqian. Setelah memblokir pukulan ini, Jiang Nangnang terluka dan langsung pingsan karena kekuatan jiwanya habis. Melihat tindakan Akademi Matahari Bulan, Ma Xiaotao menjadi marah. Untuk membalaskan dendam rekan satu timnya, Ma Xiaotao yang marah benar-benar melepaskan Black Flame Phoenix. Untuk sesaat, Black Flame Phoenix memotong Chen Fei menjadi 2 bagian. Ma Xiaotao langsung membunuh lawannya lagi, dan 2 siswa dari Akademi Matahari Bulan tewas dalam pertempuran ini. Kalau menurut deskripsi novelnya dibunuh guys, tapi di animasi Donghuannya tidak demikian. Ketika Ma Xiaotao mengamuk dan telah membunuh 2 pihak lawan, Bei Bei berteriak pada wasit bahwa Akademi Shrek telah mengakui kekalahan. Dai Yuhang sangat tidak senang mendengarnya, tapi Bei Bei mengatakan bahwa ini adalah pengaturan taktis Guru Zhao. Menurut analisis Guru Zhao, meskipun Akademi Shrek mengeluarkan semua kartu trufnya, tingkat kemenangan keseluruhan hanya 30%. Oleh karena itu, Akademi Shrek hanya perlu menguras tenaga lawan semaksimal mungkin dalam pertarungan tim dan melukai pemain lawan secara serius. Namun Ma Xiaotao telah membunuh 2 Raja Jiwa dari Akademi Matahari Bulan dan mereka sangat marah. Ma Rulong segera menggunakan alat jiwa yang lebih kuat untuk mengunci dan membunuh Ma Xiaotao. Tapi Ma Xiaotao segera melompat dari arena pertandingan dan Bei Bei segera mengakui kekalahan atas Akademi Shrek. Namun serangan Ma Rulong sudah dekat dan telah ditembakkan, sehingga mereka mengabaikan pengakuan kekalahan Akademi Shrek dan tetap melancarkan serangan yang sengit. Tetapi sebagai wasit kompetisi pertarungan jiwa, Huang Jinsu, pelindung kerajaan Bintang Lao, tentu saja tidak bisa membiarkan situasi berjalan buruk. Dia segera menggunakan kekuatan telapak tangan besar untuk menghentikan meriam laser. Dengan mudah memblokir serangan meriam laser dan melindungi anggota Akademi Shrek. Dengan ini juga, Akademi Matahari Bulan menang dalam pertarungan tim. Meski demikian, karena Akademi Shrek mengaku kalah dalam pertandingan tim ini, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari para penonton. Mereka merasa Akademi Shrek tidak berusaha semaksimal mungkin, sehingga membuat kompetisi tidak terlalu menarik. Tiba-tiba terdengar suara caci maki di arena. Maksudnya di podium guys. Namun Adipati Macan Putih Dai Hao memberi perintah dan menggunakan pasukannya untuk menekan semua orang dengan kekuatannya yang mendominasi dan menekan kerusuhan penonton. Melihat Adipati Macan Putih Dai Hao memamerkan kekuatan dan kesombongannya, Hu Yu Hao selalu membenci apa yang disebut ayahnya.
Semakin dia melihat Adipati Macan Putih menjalani kehidupan yang baik, semakin besar kebencian yang dia rasakan di dalam hatinya. Karena Huyu Hao percaya bahwa ketidakmampuan Dai Hao lah yang menyebabkan ibunya mengalami depresi dan tersiksa hingga meninggal dunia. Huyu Hao memandang Adipati Macan Putih Dai Hao dan bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan membuatnya berlutut di depan makam ibunya dan membuatnya bertobat. Namun Huyu Hao juga tahu bahwa kekuatannya saat ini masih kecil. Jadi dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk memenuhi keinginannya yang telah lama terpendam. Namun akhir ceritanya, ibu Huyu Hao dibangkitkan oleh Tang San guys, dan di bawah bujukan Dai Mubai dan ibunya, Huyu Hao memaafkan kesalahan ayahnya, tapi ketika di alam dewa. Kemudian langkah selanjutnya adalah permainan tunggal. Akademi Shrek mengirim Susansi untuk tampil lebih dulu melawan Lin Yan dari Akademi Matahari Bulan. Meski Susansi hanya memiliki 4 cincin jiwa, dia ingin membalaskan dendamnya untuk Jiang Nanan kesayangannya. Susansi menggunakan seluruh kekuatannya begitu dia muncul di atas panggung. Sayangnya, Lin Yan bukan tandingan Susansi dan dengan cepat dikalahkan dan dibawa menggunakan tandu. Kemudian giliran Chen An yang bertanding. Ketika pertandingan dimulai, dia memiliki niat membunuh terhadap Susansi saat menyerang. Melihat itu, Susansi tidak menahan diri dan menggunakan kekuatan kebangkitan garis keturunan dan perisai kura-kura Suanming berubah menjadi perisai Suanmu. Menggunakan dirinya sebagai media, membiarkan binatang metos Suanmu datang untuk bertarung demi dia dan membunuh Chen An di tempat. Kemudian adegan pembuka terjadi, yang dimana Akademi Matahari Bulan sangat murka atas tindakan Susansi dan segera menyerbu ke depan menggunakan alat jiwa dan bersiap untuk membunuhnya. Melihat situasi dalam kondisi menegangkan dan kritis, Suan Doluo level 98 secara pribadi mengambil tindakan. Segera dia melepaskan 9 cincin jiwanya dan mengancam semua orang yang hadir. Hei, permainan adalah permainan. Wasit pasti bertanggung jawab atas kematian seorang siswa. Jika seseorang ingin mengambil tindakan terhadap siswa Akademi Shrek, aku akan mengirim mereka ikut login ke akhirat. Selanjutnya kita akan melihat pertandingan yang lebih seru lagi, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe guys.